Anda seorang istri yang diselingkuhi suami dan ingin menyembuhkan sakit hati karena pengkhianatan itu? Jika iya, ikuti terapi detoks batin. Saya akan bantu menyembuhkan luka batin Anda agar hidup kembali tenang, damai, bahagia, dan ikhlas. Dalam menerapkan cara ikhlas maafkan suami setelah diselingkuhi, ibu harus menghindari 3 sikap ini. Pertama, pasif. Pasif berarti ibu diam saja di rumah, mengurung diri, menghindari kontak sosial dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman. Bersikap pasif akan membuat fokus ibu terarah pada rasa sakit karena dikhianati suami. Dan ini membuat emosi makin tertumpuk di batin ibu. Kedua, agresif. Agresif berarti menyerang dan meluapkan. Misalnya, ibu mengeluarkan kata-kata kotor kepada suami, melabrak selingkuhan suami, melaporkan perbuatan zina suami di kantor, dan sebagainya. Sikap seperti ini justru akan menambah masalah dan ibu justru makin sulit menarik simpati suami karena suami akan menjadi ilfil kepada ibu. Ketiga, pasif agresif. Ini berarti tidak berani melawan, tapi memilih untuk melawan secara tidak langsung. Contohnya, ibu meneror selingkuhan suami. Ibu melapor kepada mertua atau orang tua ibu untuk meminta bantuan. Atau ibu menyindir suami setiap kali suami di rumah. Sikap seperti ini juga tidak baik karena membuat suasana rumah makin tidak menyenangkan. Ibu menumpuk dendam kepada suami dan emosi ibu justru makin tidak terkendali. Jika ketiga sikap itu dilarang, lalu apa yang bisa saya lakukan, Mbak Maida? Bersikaplah secara asertif. Ini berarti ibu harus menyampaikan kepada suami melalui cara yang dipahami dan tetap menghargai suami. Tapi ini sulit, Mbak Maida. Betul, memang tidak mudah. Itulah kenapa saya di sini akan membantu ibu melalui cara ikhlas maafkan suami. Ini adalah tahapan kedua yang harus ibu lakukan setelah berkomitmen mengikuti tantangan 14 hari ikhlas maafkan suami. Di tahap pertama, yakni kapan harus maafkan suami, ibu sudah praktik dan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Bagi yang belum, silahkan klik link videonya di deskripsi video ini. Tantangan 14 hari ikhlas memaafkan suami adalah bagian dari layanan terbaru saya, yakni terapi detoks batin mandiri. Dalam terapi detoks batin mandiri, ibu akan mendapatkan audio sabda berkah khusus untuk membantu mengeluarkan pikiran dan perasaan yang memicu emosi negatif. Ibu tidak akan sendirian saat dengarkan audio ini. Saya akan berikan bimbingan private melalui WhatsApp untuk melatih ibu membuang kesedihan dan kekecewaan agar batin lebih lapang. Insya Allah setelah itu batin ibu akan lebih kuat, tenang, serta lebih siap mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Jika ibu tidak sabar mengikuti tantangan 14 hari ikhlas memaafkan suami, ibu bisa mengikuti cara yang cepat, yakni terapi detoks batin. Pendaftarannya mudah sekali, hubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Di hari pertama, ibu sudah komitmen mengikuti tantangan 14 hari maafkan suami. Di hari kedua hingga hari 14 nanti, ibu harus mengikuti tahapan berikut ini sebelum tidur pada malam hari. Pertama, mintalah kepada Sang Maha Pemaaf agar diberi kekuatan untuk memaafkan. Kedua, bayangkan orang-orang yang telah berjasa di kehidupan ibu. Orang tua, teman, keluarga besar, guru, dan siapapun yang pernah membantu dan bersikap baik kepada ibu selama ini. Berterima kasihlah kepada mereka yang telah bermanfaat untuk kemajuan hidup ibu. Doakan agar Tuhan memberikan kemudahan dan kemurahan kepada mereka. Ketiga, bayangkan wajah suami yang telah menyakiti ibu. Bayangkan tindakannya yang telah berkhianat. Kemudian,
Coba ingat, kemajuan apa yang bisa ibu raih setelah dikhianati suami? Misalnya, ibu jadi lebih jago dandan, ibu belajar masak, ibu lebih rajin beres-beres rumah setelah diselingkuhi. Semua kemampuan itu ibu dapatkan karena ibu ingin memperbaiki diri setelah tahu suami berselingkuh. Jadi, berterima kasihlah kepada suami. Doakan supaya hatinya segera dikembalikan oleh Sang Maha Kuasa kepada ibu. Doakan dan ikhlaslah. Keempat, berdoalah untuk diri sendiri. Kali ini yang perlu ibu bayangkan adalah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hadirkan Tuhan di hadapan ibu, seolah-olah Tuhan mendengarkan langsung apa yang ibu harapkan. Jika ibu lakukan secara konsisten setiap malam menjelang tidur, insya Allah sampai dengan hari ke-14 nanti, batin ibu akan dipenuhi dengan keikhlasan dan beragam solusi akan datang kepada ibu. Nah, pada tahap ketiga nanti, kita akan praktik dan membahas cara berhenti mengungkit perselingkuhan suami. Ini juga ada tekniknya, supaya setelah kita maafkan suami, kita tidak lagi mengungkit kesalahannya. Karena itu juga bisa membuat suami ilfil. Stay tune di channel YouTube saya, Mbak Meida, dan tunggu videonya besok sore.